Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan analisis regresi linear berganda. Metode ini umumnya digunakan pada penelitian akuntansi, manajemen, dan penelitian-penelitian lainnya. Saya ambil contoh dari buku ini. Saya akan menjelaskan apa itu analisis regresi linear berganda dan contoh-contoh pengolahan data analisis regresi linear berganda secara singkat menggunakan program SPSS. Nah, di sini ada uji instrumen. Yang pertama, dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada uji normalitas. Yang kedua ada uji heteroskedastasitas. Yang ketiga ada uji multikolinearitas. Yang terakhir ada uji autokorelasasi. Nah, ini juga ada uji hipotesis. Uji hipotesis didefinisikan sebagai pernyataan sementara namun dapat diuji. Nah, kita mulai saja langsung ke proses pengolahan data untuk uji instrumen. Sebelum kita melakukan uji instrumen, langkah pertama yaitu kita buka Excel. Di sini kita menyiapkan data yang akan kita olah seperti ini. Variabel continuous improvement atau variabel Y. Ini tujuannya agar mempermudah kita mengcopy paste ke program SPSS. Ini langkah yang kedua, masih sama seperti tadi yang langkah pertama. Siapkan seperti ini. Ini juga nantinya akan kita copy paste ke program SPSS. Ini variabel yang ketiga. Ada variabel value stream cost atau variabel X2. Kita siapkan seperti ini. Intinya ini masih sama seperti yang tadi, yang sebelum-sebelumnya. Ini variabel yang keempat. Ada variabel balance sheet scorecard atau variabel X3. Ini juga nantinya akan kita copy paste ke program SPSS. Dan ini variabel yang terakhir. Ada variabel just in time atau variabel X4. Ini juga nantinya akan kita copy paste ke program SPSS agar mempermudah langkah kita. Dan di sini juga ada struktur gabungan. Struktur gabungan itu seperti yang tadi. Di sini ada variabel Y, ada variabel X1, X2, X3, X4. Di sini semuanya dari yang tadi saya copy ke struktur gabungan semuanya. Tujuannya agar mempermudah kita dalam melakukan copy paste. Karena ini berisi semua data variabel-variabel yang telah kita teliti. Mungkin ini lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, kita akan mengolah ke program SPSS-nya. Kita mulai aja ya. Nah, ini program SPSS-nya. Kemudian kita klik variabel view. Ini yang ada di sebelah pojok kiri.
Buat butir pernyataan kuesioner yang akan diuji. Ada LA1, LA2, LA3, LA4, hingga 8 ya. Ini tergantung variabelnya ya. Kita masukkan. Pastikan measure-nya dalam posisi scale. Ini kita ubah dulu. Jika sudah, kita lanjutkan lagi sesudah LA1 hingga LA8, yaitu ada CI1 hingga seterusnya. Jika semuanya sudah, ininya measure-nya kita ubah lagi ke posisi scale semua. Pastikan desimalnya dalam posisi 0. Jika sudah, setelah selesai membuat butir pernyataan kuesioner, kita klik data view untuk memasukkan data pernyataan yang sudah dipersiapkan dengan cara mengcopy paste data yang tadi ada di Excel. Ini data yang ada di struktur gabungan. Karena seluruh variabel sudah saya copy ke sini. Jika sudah di-copy, lalu kita paste di sini di data view. Setelah data sudah diinput, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Langkah pertama, klik analis. Kemudian klik scale, lalu klik reliability analysis. Selanjutnya akan muncul kotak dialog reliability analysis. Blok butir pernyataan untuk setiap variabel. Contohnya variabel LA1 hingga LA8 ya. Kita pindahkan ke kotak items. Jika sudah kita pindahkan, butir pernyataan sudah masuk ke dalam kotak items. Perhatikan menu model alpha. Ini harus dalam kondisi ini ya.
Lalu kemudian klik statistik. Maka akan muncul kotak dialog Variability Analysis Statistik. Dalam kolom Descriptive for kita centang yang scale if item deleted. Terus yang di enter item di kotak ini kita centang yang correlation. Kemudian klik continue. Lalu klik OK. Ini output yang dihasilkan uji validitas variabel LA. Kita lakukan tahapan ini yang sama seperti variabel yang sebelumnya tadi. Ini yang ada di dalam kotak ini kita kembalikan lagi ke tempat semula, lalu kita masukkan yang belum, tapi 88 ya kita masukin ya, nggak bisa sekaligus semuanya. Ini modelnya tetap ya, statistiknya juga masih sama. Nah, ini output yang dihasilkan oleh uji X1. Atau CI1 kita lakukan yang sama, masih sama dengan yang tadi. Ini hasilnya. Uji FSC dan ini output yang dihasilkan variabel BSC. Dan ini yang terakhir, output yang dihasilkan oleh uji variabel JIT. Pada tabel di atas, lihat nilai corrected item total correlation. Nilai tersebut adalah nilai validitas butir pernyataan. Butir pernyataan dianggap valid apabila nilai corrected item total correlation R hitung lebih besar dari R table. Perhitungan DF sama dengan N kurangi 2 sama dengan 100 kurangi 2
sama dengan 98. Nilai R table untuk DF sama dengan 98 dengan delta sama dengan 5%. Pengujian satu arah sebesar 0,197. Untuk butir pernyataan LA1 dan LA4, nilai R hitung lebih kecil dari R table 0,197, maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Untuk butir pernyataan selain LA2, LA3, LA5, LA6, LA7, dan LA8, nilai R hitung lebih besar dari R table 0,197, maka butir pernyataan tersebut valid. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru, atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan tersebut dalam olah data SPSS. Uji reliabilitas variabel LA. Yang ini. Pada tabel di atas, nilai Cronbach alpha 0,646 lebih besar dari 0,197. Maka dapat disimpulkan, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Secara umum, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Tutorial melakukan uji instrumen. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya, karena di sini saya juga masih belajar metodologi penelitian. Ini sebelum ini kita bisa simpan dulu, save. Ini juga kita save. Sudah di save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.